Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita akan membahas tentang IPA, Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP kelas 8, Kurikulum Merdeka. Oke. Kita akan bahas semua nanti ya, keseluruhan buku. Kita akan baca sama-sama, kita review, kita jawab soal-soalnya ya. Pak Ali akan memberi alternatif jawabannya kalau ada soal-soal terkait, terus akan memberi detail-detail apa ya Pak Ali rasa ada yang kurang detail. Nah, kita langsung mulai ya. Nanti Pak Ali juga akan membuat playlistnya sehingga akan mudah kalian menemukan video yang diinginkan, halaman berapa seperti itu. Nanti linknya akan Pak Ali berikan di kolom deskripsi seperti itu ya. Oke, kita langsung saja mulai ilmu pengetahuan alam untuk kelas 8. Bab pertama kita punya pengenalan sel. Nah, ini adalah gambar sel ya. Nah, kita mulai ya. Pernahkah kalian mendengar istilah sel punca? Nah, ini sel punca itu dalam bahasa Inggris stem cell. Jadi sel awal ya. Sel awal, sel punca ini. Kata sel punca mampu menyembuhkan ya, katanya ya, sel punca mampu menyembuhkan penyakit yang sebelumnya tidak bisa disembuhkan. Sel punca memberi harapan bagi manusia untuk kembali sehat, bahkan awet muda. Wow, ini mungkin kunci kita untuk awet muda ya. Oke. Karena ada binatang-binatang tertentu yang selalu punya kemampuan untuk bisa regenerasi terus ya. Nah, dengan mempelajari hewan-hewan tersebut kita akan mempraktekannya pada manusia, dan kita juga sudah punya teknologi ya yang bisa mengarah ke sana. Belum sempurna tapi sedang dalam proses. Begitu hebatnya sel punca sehingga para peneliti terus menelitinya, sampai sekarang terus diteliti. Apalagi sekarang dibantu dengan AI, kecerdasan buatan, untuk mempercepat penelitian. Dan nanti kalau sudah ada kuantum komputer, proses ini akan semakin cepat. Karena komputer kuantum atau kuantum komputer itu bisa ribuan kali kecepatan komputer yang sekarang. Jadi untuk pemodelan untuk bikin simulasi ya, itu akan lebih cepat ya. Parameter-parameter yang terlibat juga akan lebih banyak, hasil yang dicapai akan lebih cepat juga. Nah, kira-kira apa ya sel punca itu? Apa kaitannya dengan sel yang kita pelajari bab ini, dan bagaimana awalnya mikroskop ditemukan? Ya, semua pertanyaan kalian dijawab di bab ini. Ayo kita pelajari bersama-sama. Ya, kalau di tumbuhan sel punca ini kayak meristem, sel yang ada di ujung ya. Nah, di ujung batang atau di ujung akar itu ada sel yang terus membelah. Lah, kemudian sel ini punya dua kemampuan, intinya bisa membentuk seperti dirinya sendiri dan bisa berdiferensiasi menjadi bentuk sel lain. Nah, ini ya, kita dulu waktu pertama kali dilahirkan ini satu sel ya, separuh sel dari ayah, separuh sel dari ibu membentuk sebuah sel. Dulunya kita satu sel aja. Kenapa ada rambut, ada tangan, ada kuku ya, darah. Nah, dia berperilaku sel punca atau stem cell. Ya, bisa sel yang bisa membelah diri membentuk seperti dirinya sendiri dan bisa berdiferensiasi bentuk jenis sel lain. Nah, semua resepnya itu ada di DNA kita. Ya, nah ini yang sedang diteliti para ahli. Kalau sel punca ini sudah bisa diisolasi, terus bisa gigi kita keropos, kasih sel punca jadi gigi. Yang darah kita kekurangan sel darah putih, dari situ bisa menjadi sel darah putih, macam-macam kan. Keren toh kalau bisa seperti itu. Oke. Kata kunci sel ya, sel adalah bagian terkecil dari tubuh kita, unit terkecil, unit kehidupan terkecil, bukan bagian terkecil, unit kehidupan terkecil dalam tubuh kita. Teori sel ya, teori sel ini adalah pemahaman para ahli yang sudah didapatkan dalam mempelajari sel, yang dalam akhirnya dibentuk sebuah teori ya. Teori ini adalah fakta yang secara
sistematis secara ilmiah sudah terbukti ya. Mikroskop apa bedanya dengan teleskop? Kalau mikroskop membuat benda kecil ya menjadi besar, bukan membuat ya, memanipulasi agar benda yang sangat kecil bisa terlihat besar ya. Kalau teleskop memanipulasi agar benda jauh terlihat dekat. Oke, ada organel. Nah, kalau kita memiliki organ, kita punya organ mata, jantung, hati, macam-macam. Sel juga punya organ, namanya organel. Dikasih nel gitu untuk sel. Ada mitokondria, nanti ada inti sel, macam-macam. Ada mikroskopis, ini adalah sesuatu yang sangat kecil, mikroskopis ya, sesuatu yang sangat kecil yang ukurannya mikro itu apa? 1/1000 meter. Jadi 1 meter itu kalau dipotong-potong menjadi 1000 ya itu 1 mikro. 1/1000 meter. Ada spesimen itu zat atau bukan zat sih, benda yang sedang kita amati. Misalnya kita mengamati sel katak atau kita mengamati sel bawang merah, bawang putih, selnya itu adalah namanya spesimen bisa apa aja ya, spesimen yang sedang kita teliti. Sel punca ini adalah stem cell dalam bahasa Inggris ya. Kalau kita di berita atau apa mereka sebutnya juga stem cell ya. Justru kata sel punca ini malah jarang-jarang dipakai. Ya, kita kadang-kadang menyerap langsung bahasa aslinya, bahasa Inggris. Pertanyaan, apakah yang ingin kalian temukan jawabannya dalam bab ini? Pertanyaan apakah? Kita sedang membahas tentang pengenalan sel. Kira-kira apa sih pertanyaan yang muncul di benak kita saat membahas sel? Mungkin bagaimana cara sel bertambah ya, bagaimana cara sel bertambah, atau yang lebih lebih susah dijawab lagi, bisakah sel kita tetap awet muda? Bisakah kita selalu awet muda misalnya ya, dengan pemahaman kita tentang sel yang menuakan sel-sel kita belajar tentang sel ya, pemahaman kita sel ini bisakah membawa kita awet muda, artinya kulit tidak keriput, rambut tidak putih ya. Bisa enggak seperti itu? Misal itu adalah pertanyaan ya, yang mungkin suatu saat nanti akan ada jawabannya. Ya. A. Sel dan mikroskop. Ketika mendengar kata sel, apa yang terlintas di kepala kalian? Apakah sesuatu yang kecil, bentuk kotak, atau justru sekat-sekat? Mengapa kita harus mempelajari sel? Ya. Apa pentingnya sel bagi kehidupan kita? Di dalam bab ini kita akan belajar memahami apa itu sel, serta bagaimana melihat sel melalui mikroskop. Mari kita diskusikan bersama-sama apa itu sel. Ketika kalian melihat bunga yang indah di taman, terlintaskah di kepala kalian mengapa bunga-bunga itu memiliki warna-warna yang indah? Kira-kira apa yang menyusunnya? Nah, warnanya merah, kuning, ini ada pigmen warna. Nah, nanti akan kita belajar ke sana. Ada pigmen warna hijau, ada pigmen warna merah, ya, ada kuning, ada gabungan dari beberapa pigmen akan membentuk warna baru. Apa yang mempengaruhi warna pigmen itu? Bisakah kita memanipulasi agar kita memiliki pigmen warna tertentu pada bunga? Nah, ini keren ini ya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan bangunan klasika. Apa yang menyusun bangunan itu, material apa yang membentuknya? Sama, ya, atau bukan sama, analogi dengan bangunan. Bangunan itu ada batu bata. Iya, batu bata. Kalau dikasih batu bata warna merah, tembok berwarna merah. Kalau batu bata warna putih, tembok berwarna putih, kan gitu ya. Ya, apa yang membentuknya? Ada batu bata, ada semen, ada pasir, ada ini besi ya. Di situ pasti ada besinya juga untuk ototnya itu, atau untuk tulangnya, bukan ototnya ya, besi. Terus kemudian apalagi ada cat. Loh, macam-macam ini baru yang membentuk temboknya saja ini. Ya.
Apa penyusun bangunan apakah hanya tembok yang disebut bangunan, termasuk atapnya juga, mungkin ada asbes, mungkin macam-macam ya, dan lain-lain. Nah, sama dengan sel kita nanti akan macam-macam juga. Ruangan kelas kita tersusun dari batu bata, semen, pasir, bahan material yang lain. Nah, bunga-bunga yang berada di taman tersebut pun tersusun dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan sel. Bukan hanya sel bunga saja, tetapi seluruh makhluk hidup tersusun dari sel. Bahkan ada makhluk hidup yang hanya satu sel. Keren kan? Di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Ya, ingat, sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kurang tepat juga sebenarnya. Unit kehidupan paling kecil, lebih cocoknya gitu, karena organel juga, misalnya mitokondria itu juga penyusun makhluk hidup ya, dan itu sebuah unit ya, tapi dia tidak menunjukkan proses metabolisme. Tapi kalau sel, merupakan unit terkecil atau bagian terkecil yang bisa mandiri, yang menyusun tubuh makhluk hidup. Artinya di situ ada reproduksi juga, di situ ada itu ya, yang disebut unit itu gitu, atau bagian terkecil. Jadi jangan bayangkan, loh kan masih ada yang lebih kecil lagi di dalam sel, bukan seperti itu yang dimaksud ya. Artinya unit ini sudah mampu ada regulasi, ada sekresi, dia juga butuh makan, dia butuh itu yang disebut unit di sini gitu. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Hal tersebut tidak menghalangi para ilmuwan untuk meneliti sel ya. Nah, pada umumnya sel itu kecil, tapi apakah ada sel yang besar? Ada. Telur itu sel ya, dan itu ukurannya besar. Jadi pada umumnya sel itu sangat kecil dan tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, harus pakai alat. Tapi ada juga sel yang cukup besar yang bisa kita lihat. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori tersebut menyatakan bahwa seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Ya, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, ini adalah teori. Kalau mau membantah boleh, namanya juga sains. Sains itu dianggap benar kalau kita memiliki bukti ilmiah kalau sebaliknya. Ya, kalau itu salah. Jadi tidak masalah, ya. Jadi kita diizinkan untuk membantah sebuah teori asal kita bisa membuktikannya secara ilmiah. Dulu Pluto itu adalah planet, tetapi sekarang dibantah, oh ternyata bukan planet. Ya, seperti itu tidak apa-apa. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Sel adalah unit dasar dari struktur makhluk hidup. Jadi di sel itulah kehidupan ini, sistem kehidupan ini dimulai. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, ini teori-teorinya ya. Jadi teori ini akan menjadi pegangan kita untuk mempelajari tentang sel. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Kita memiliki ekskresi. Ekskresi dimulai ya dari sel juga. Sekresi dimulai dari sel juga. Kita bernafas dimulai dari sel juga. Sel itu bernafas. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah bentuk jamak dari apa yang sel lakukan gitu ya. Sel secara berjamaah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini menghasilkan karbon dioksida, maka kita sebagai manusia juga menghasilkan karbon dioksida. Kita mengembuskan karbon dioksida saat bernafas. Ya, karena sel-sel kita juga mengeluarkan itu. Nah, itu ya yang dimaksud struktur dan fungsi makhluk hidup. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik itu besar maupun kecil. Ya, teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Ada fakta sains yang menarik. Nah, ini kita bangga sebagai orang Indonesia ya.
Ilmuwan Indonesia. Apakah kalian tahu bahwa banyak ilmuwan Indonesia mempelajari tentang sel dan fungsinya? Salah satunya adalah Dr. Jo Hin Tio ya bacanya. Ho Jin Tio. Ini ejaan lama ya. Yang merupakan pakar sel dan genetika. Beliaulah yang menemukan bahwa kromosom di tubuh manusia berjumlah 46 atau 23 pasang. Penemuan beliau mematahkan teori ahli genetika yang menyatakan jumlah kromosom pada manusia adalah 48 buah. Ini keren, ya. Jadi banyak ilmuwan di Indonesia yang prestasinya itu mendunia. Pak Habibie menemukan sistem pesawat terbang. Ada patennya di sana, dimiliki Pak Habibie. Yang baru-baru ini menemukan algoritma 5G juga dari Indonesia. Ya, ayo kalian waktunya untuk bersinar ya. Indonesia itu keren. Ya. Kita lanjutkan penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak akan dapat dilakukan. Nah, gambar 1.4 menunjukkan mikroskop yang diciptakan oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Inggris bernama Robert Hooke. Pada tahun 1663 beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Ini adalah sel pertama yang diteliti oleh manusia. Ya, hanya ruangan-ruangan kosong karena ini adalah sel mati ya. Tapi di situ kita dapat pemahaman bahwa tubuh makhluk hidup itu terdiri atas unit-unit kecil. Ya, setelah Robert Hooke tepatnya pada tahun 1674 ya, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari gigi dan gusi, serta air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebutnya organisme animalcula, yang artinya binatang sangat kecil. Ya, yang menunjukkan ini adalah mikroskop buatan Leeuwenhoek ya, Anton van Leeuwenhoek. Oke, jadi lebih presisi ya mikroskopnya. Meski saat itu mereka belum memiliki alat yang canggih, namun rasa ingin tahu mereka yang tinggi tidak menghalangi mereka untuk menggali lebih dalam tentang sel dan alam sekitar. Penemuan mereka menjadi titik terang bagi ilmuwan untuk meneliti sel. Hal tersebut juga berlaku untuk kalian, walaupun dengan alat yang terbatas, tidak menutup kemungkinan kalian dapat menjadi seorang penemu atau peneliti, asalkan kalian memiliki keinginan yang kuat untuk selalu belajar. Apalagi sekarang ada media internet, ini sangat membantu. Ya, HP kita ini bisa kita jadikan mikroskop kalau kita menambahkan dengan lensa tertentu ya, yang harganya juga semakin terjangkau. Selain bisa untuk meneliti, juga langsung merekamnya. Ya, tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh tidak ada alat untuk meneliti sesuatu, ya kan? Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Segala sesuatu yang hanya dapat diamati di bawah mikroskop disebut mikroskopis. Artinya sesuatu yang sangat kecil yang tidak bisa atau sangat susah dilihat dengan mata telanjang. Baik itu benda mati maupun benda hidup yang mikroskopis. Beberapa mikroskop menggunakan cahaya yang merambat melalui lensa menghasilkan suatu bayangan yang diperbesar. Mikroskop disebut dengan mikroskop cahaya. Ya, jadi kita nanti akan mempelajari ini juga di bab optik nanti ya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Monokuler lubang untuk melihat satu, binokuler lubang untuk melihat dua, gitu aja ya. Okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Objektif adalah lensa yang dekat dengan spesimen. Ya, gambar 1.6 menunjukkan mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Nah, ini dia.
mikroskop cahaya monokuler dan mikroskop cahaya binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu, sementara mikroskop binokuler memiliki dua lensa. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron, karenanya disebut mikroskop elektron. Karena gelombang cahaya ini kita anggap terlalu besar, ya. Saking kecilnya yang kita lihat level virus misalnya, ya, yang ukurannya sangat-sangat kecil, ya. Jadi kalau virus itu bisa sebesar manusia, saat sel itu sebesar stadion bola, sangat kecil, ya. Bahkan sinar aja gelombangnya masih dianggap terlalu besar. Ya, kita pakai mikroskop elektron. Kedua mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Namun tentu saja mikroskop elektron menghasilkan gambar yang detail dan jauh lebih jelas. Ya. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar, bayangkan. Sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Oleh sebab itu mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih mendalam. Gambar 1.7 menunjukkan bentuk mikroskop elektron. Nah, seperti ini. Ya. Jadi kita melihatnya di layar monitor, tidak langsung dilihat gini. Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun elektron, adalah perbesaran dan resolusi gambar. Besar kalau resolusi rendah, ya akhirnya ngeblur, ya kan gitu ya. Perbesaran berhubungan dengan pembesaran gambar, sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar. Ya, ngeblur kita menyebutnya juga bokeh, ya, itu gambar yang ngeblur dalam fotografi kalau kalian mau mendalami fotografi. Gambar 1.8 menunjukkan contoh perbedaan resolusi dari suatu gambar. Nah, ini adalah gambar yang jelas, ini gambar yang blur, ya. Ini resolusi rendah, sedang, dan ini resolusi tinggi. Resolusi tinggi akan lebih jernih. Akan kita kelihatan kalau di zoom seperti ini. Nah, di sini gambarnya ngeblur, kalau di sini lebih jernih. Oke. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Di paragraf sebelumnya kita telah menyinggung tentang lensa okuler secara lengkap dari bagian-bagian dari mikroskop. Yang perlu kita ketahui saat mengamati suatu objek adalah sebagai berikut. Ini adalah mikroskop cahaya, kita perbesar, ya. Nah, di bagian mata kita untuk melihat, ya, itu namanya adalah lensa okuler. Ini kelihatan lensanya, di sini ada lensa okuler, ya. Kemudian kita lihat bagian yang lainnya, ada di sini lensa objektif. Lensa objektif ada di suatu alat yang kita sebut dengan revolver, pengitar atau revolver, ya. Revolver atau pengitar, bisa diputar-putar untuk merubah pembesarannya. Ini yang dirubah-rubah. Lensa okulernya tetap, tapi lensa objektifnya kita rubah-ubah, ya. Kemudian apalagi yang kita miliki di sini, semakin ke bawah di sini tadi sudah. Nah, ini ada lengan bagian untuk pegangan ketika dipindahkan. Jadi kalau memindahkan jangan dipegang lensanya, tapi dipegang pegangannya ini, tangan yang satu memegang bawahnya. Ya, di sini adalah lengan bagian untuk dipegang. Di sini ada mikrometer yang memfokuskan bayangan secara lambat. Ya, makrometer memfokuskan bayangan secara cepat. Ya, ini lambat tapi lebih fine tuning. Jadi lebih gambar itu kalau kita menggunakan makrometer, fokusnya itu nggak benar-benar jernih, tapi cepat didapatkan fokus. Kalau ini ya agak lambat, memang secara lambat ya, tapi justru kita butuhkan untuk membuat gambar itu lebih jernih di terakhir. Jadi kita kalau pakai mikroskop, kita yang putar makrometernya dulu, baru yang mikrometer, ya. Kemudian ada meja objek, tempat meletakkan objek di sini. Ini adalah meja objeknya ini, ya. Jadi panahnya ini meja objeknya.
Terus ada lampu atau sumber cahaya. Ya, kadang-kadang mikroskop juga bukan lampu sumber cahaya tapi cermin cekung. Ya, ini mikroskop yang baru ini. Mikroskop yang lama di sini cermin cekung untuk memfokuskan cahaya. Kemudian apalagi yang kita miliki di sini ada tombol pengatur pemusat mengatur intensitas cahaya. Ya, kalau yang kita lihat terlalu terang juga tidak enak, terlalu gelap juga tidak enak, diatur intensitasnya ya dengan tombol pengatur pemusat intensitas cahaya. Ya, pengatur intensitas cahaya gitu aja ya. Tombol pengatur pemusat pengatur intensitas cahaya. Ya. Loh, ini kok sama? Oh, yang bawah yang pengatur, yang atas ini untuk penjepit ini. Nah, ini kopasnya kurang sip ini. Ini penjepit yang atas ini, penjepit. Ya, di sini penjepit untuk apa? Biar tidak geser-geser itu preparat yang sedang kita teliti. Di bagian bawah di sini adalah pengatur intensitas cahaya. Terus ini bagian bawah dasar mikroskop menjaga kedudukan mikroskop. Ya. Kita zoom in lagi, kita zoom out ya. Diperkecil. Ketika kalian menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut spesimen. Ya, yang sedang kita amati namanya spesimen. Ya, sementara yang kalian lihat melalui lensa okuler disebut objek gambar atau sebenarnya bayangan ya. Objek gambar telah mengalami perbesaran 100 kali, berarti ukuran asli dari benda tersebut diperbesar sebanyak 100 kali. Baik lensa objektif maupun lensa okuler memiliki perbesaran masing-masing. Tabel berikut menunjukkan bagaimana cara menghitung total perbesaran. Nah, di sini ya perbesaran lensa okuler 10, objektifnya 4 ya dikalikan saja jadi 40. 10 kali 10 100, 10 kali 40 400 dan seterusnya ya, tinggal mengalikan perbesaran objektif dikalikan perbesaran okuler. Ayo kita mengamati spesimen melalui mikroskop. Amatilah preparat basah yang kita buat bersama-sama, taruhlah di lensa objektif dengan perbesaran kecil. Amati berapa banyak huruf yang mampu tertangkap oleh bidang pandang. Ulangi dengan perbesaran yang lebih besar, bandingkan kembali berapa banyak huruf yang dapat ditangkap pada bidang pandang. Buatlah laporan dengan menyertakan variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol dalam laporanmu. Nah, kalau kalian bingung apa itu variabel bebas, ya variabel bebas adalah variabel yang kita buat berbeda. Ya, variabel yang kita buat berbeda. Dalam hal ini variabel bebas adalah perbesaran lensa. Ya, ini perbesaran lensa. Baik objektif maupun okuler. Ya, atau lensa gitu aja ya. Lensa objektif dan okuler. Ini adalah variabel bebasnya. Terus kemudian ada variabel terikat. Variabel yang tergantung pada variabel bebas. Nah, dalam hal ini adalah perbesarannya, nilai perbesaran. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol adalah kita menggunakan mikroskop yang sama. Variabel kontrol adalah variabel yang kita buat sama. Yang kita buat sama. Ya, artinya menggunakan mikroskop yang sama. Mikroskop yang sama. Ya. Jangan perbesaran
10 kalinya pakai mikroskop ini, terus perbesaran berikutnya pakai mikroskop ini, perbesaran yang berikutnya pakai mikroskop ini. Jangan, harus mikroskop yang sama, itu adalah variabel kontrol. Sehingga kita benar-benar bisa membedakan perubahan variabel bebas ini ya apa korelasinya dengan variabel terikat. Harus dengan mikroskop yang sama kita kontrol, dan seperti itu. Membuat dan menyiapkan preparat basah. Tujuan membuat preparat basah untuk percobaan. Alat-alat ada kaca preparat atau gelas objek, dropper atau penetes air, gunting, sampel berupa kata dari koran atau majalah, tisu atau kertas isap, gelas penutup preparat. Prosedur yang pertama, gunting 3-5 huruf yang berukuran kecil dari koran atau majalah. Huruf-huruf ini akan dijadikan spesimen pengamatan. Letakkan spesimen di kaca preparat dengan menggunakan dropper, teteskan setetes air di atas spesimen. Tutup spesimen dengan gelas penutup secara lembut dan perlahan lihat gambar sebagai contoh seperti ini ya. Jadi ini ditahan pakai tangan, ya, nutupnya pakai alat seperti ini. Dengan perlahan lap sisa air di sekitar gelas penutup preparat dengan tisu atau kertas isap. Letakkan preparat di meja objek lalu jepit ya dengan penjepit mikroskop ya. Atur pencahayaan mikroskop untuk memaksimalkan cahaya agar mengenai preparat. Atur lensa objektif dengan perbesaran kecil. Atur jarak dengan menggunakan mikrometer agar pertama makrometer dulu ya, baru mikrometer. Sketsa gambar yang terbentuk, hitung berapa banyak huruf yang mampu tertangkap. Atur kembali lensa objektif dengan perbesaran yang lebih besar. Ulangi dengan menggunakan perbesaran yang terbesar ya. Jadi kita ulangi dengan beberapa macam perbesaran. Pertanyaan, berapa banyak huruf yang mampu ditangkap melalui lensa objektif untuk tiap pembesaran? Nah, ini kalian benar-benar praktekkan, dijawab sesuai dengan pengamatan kalian, harus jujur apa adanya. Ya, tidak boleh dimanipulasi apalagi nyentuh teman. Ya, tidak boleh nyentuh teman apalagi dimanipulasi sendiri di karang-karang ya. Bagaimana kualitas gambar yang dihasilkan? Buatlah grafik hubungan antara perbesaran dengan banyaknya huruf yang ditangkap pada bidang pandang ya. Refleksi, keterampilan atau kemampuan baru saja kamu dapat melalui percobaan ini. Buatlah refleksi mengenai kegiatan di buku catatanmu. Saat praktek ada smooth, diambil saja dilihat ya, keren. Ya, ini ada fakta sains yang akan kita baca untuk mengakhiri sesi ini ya di video pertama ini. Fakta sains, Robert Hooke. Ya, Robert Hooke merupakan salah satu ilmuwan terbesar di abad 17 yang meneliti banyak hal di bidang sains maupun non-sains. Ya, Robert Hooke menciptakan banyak sekali penemuan dan teori seperti membangun pompa angin untuk sesama rekan ilmuwan yaitu Robert Boyle. Ya, jadi dia bikinkan Robert Boyle itu pompa angin. Nah, Boyle ini juga ilmuwan yang sangat terkenal, nanti akan sering muncul ini Boyle ini ya. 2. Menemukan hukum elastisitas yang menerangkan bagaimana bola dapat melambung dan karet gelang dapat meregang. Ya, rumus elastisitas akan kita pelajari nanti di SMA ya, regangan pertegangan. Nah, elastisitas ya. Kemudian menerbitkan buku berjudul Mikrografia yang berarti gambar kecil. Di buku inilah Hooke menuliskan kata sel untuk menerangkan kotak mikroskopik yang dilihatnya pada sayatan gabus pada tahun 1965. Berapa tahun yang lalu ya? 400 tahun yang lalu. Lebih. Menemukan bahwa semua benda akan memuai jika dipanaskan. Ya, dan alasan kenapa benda itu memuai juga ya. Menemukan bahwa udara terdiri dari partikel-partikel yang terpisah jauh satu sama lain. Membangun salah satu teleskop pemantul Georgian yang digunakan untuk membuat sketsa detail Mars dan pergerakannya. Keren juga ya, lintas disiplin ilmu ya. Menyelidiki sel sekaligus menyelidiki luar angkasa ya. Yang pertama menyatakan bahwa Jupiter adalah planet yang berputar pada porosnya sama seperti bumi ya. Dia bikin mikroskop untuk meneliti yang sangat kecil sekaligus bikin teleskop untuk melihat yang sangat jauh. Keren kan? Oke. Kemudian kita lanjutkan Antony van Leeuwenhoek 1632 sampai 1723. Antony van Leeuwenhoek
hanyalah seorang biasa yang tidak mengenyam pendidikan formal dan hanya biasa dalam tanda kutip ya, tidak mengenyam pendidikan formal dan hanya sedikit pengalaman di bidang sains. Namun demikian, dialah yang membuat mikroskop dengan perbesaran yang melampaui mikroskop temuan peneliti lain. Mikroskop buatan Leeuwenhoek sangat aneh dan mirip dengan kaca pembesar. Mikroskopnya ringan dan bisa digenggam. Lensa tunggal yang digunakannya memiliki kualitas sangat baik sehingga menghasilkan gambar yang sangat jelas dibanding mikroskop lain pada zaman itu. Ya. Keingintahuannya yang tinggi membuat Leeuwenhoek tidak hanya mempelajari tentang sel tapi juga hal lain seperti mempelajari bubuk mesiu yang hampir membutakan matanya. Ya, keren ya Leeuwenhoek. Jadi artinya apa? Banyak sekali loh ya penemuan yang ditemukan oleh orang biasa. Pesawat terbang pertama kali yang bikin adalah Wright bersaudara, itu adalah bengkel sepeda pancal, sepeda goes. Ya. Loh, ahli padi Indonesia yang disebut Profesor Padi lulusan SMP, Menteri Susi. Yang tenggelamkan itu ya, yang keren luar biasa. SMP juga, artinya secara pendidikan formal nggak terlalu tinggi, ya. Tetapi apa? Keingintahuannya, minat bacanya, ya luar biasa. Ya, beliau adalah orang-orang seperti ini, orang-orang yang keren. Ya, oke. Mari uji kemampuan kalian. Terinspirasi dari Robert Hooke dan Anton van Leeuwenhoek serta kurangnya jumlah mikroskop di sekolah-sekolah Indonesia, buatlah purwarupa mikroskop sederhana. Jelaskan dan uraikan apa kelebihan dan kekurangan mikroskop buatanmu dengan salah satu faktor berikut: ekonomi, lingkungan, etika, moral, kebudayaan, dan kesehatan. Ini tugas ya, didiskusikan dengan guru di sekolah. Mungkin kalian beli lup ya, beli 2 lensa dan gunakan kertas atau apa. Kalian harus pahami ya, untuk bikin mikroskop itu ya kita bisa beli 2 lensa ya, dan lensa itu dipasangkan ya dengan kalian coba-coba ya, dengan 2 lensa ini kalian coba-coba mana yang bisa membesarkan benda. Yang satu kecil, yang satu besar gitu ya. Yang mana yang bisa kalau sudah menemukan ya, terus kalian isolasi, artinya kalian entah kreativitas kalian mau bikin silinder dari kertas atau apa, agar jarak lensa yang membuat bayangan menjadi besar dilihat ini tetap ya, entah bagaimana kalian mau di lem atau di apa, nah itu kreativitas kalian ya, use your imagination. Oke, pada intinya kalian butuh lensa untuk melakukan itu. Selain lensa, kalian juga bisa menggunakan cermin cekung, itu juga bisa membesarkan benda. Jadi satu lensa sama cermin cekung atau lensa cembung ya, lensa cembung atau cermin cekung ya, itu aja yang kalian butuhkan untuk otak-atik. Lensa cembung atau ya kalau ada nggak usah maksa, dan cermin cekung. Entah kalian membuatnya bagaimana, mau dibuat dari es atau apa. Nah, atau beli ya urunan dengan teman kalian, beli online. Nah, oke, kita sudah menyelesaikan ini, kita batasi sampai sini saja. Untuk video selanjutnya akan segera Pak Ali bikin, dan nanti akan ada di kolom deskripsi ya untuk playlistnya. Sekali lagi thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.